dia harus tidak sholat sampai hari ke-15 karena darah itu keluar. Dan dia pasti tidak tahu apakah hari ke-15 nanti saya keluar terus atau tidak, kan pasti tidak tahu di hari ini. Padahal kebiasaannya 9 hari. Maka yang menunggu sampai 15 hari, kemudian kalau keluar terus menerus, hari ke-16 dia suci, mandi besar, kemudian sholat sebagaimana dia orang suci, istihadah, dan kemudian qadha yang berapa? 6 hari ya? 6 hari itu qadha sholat. Begitu. Kenapa kok demikian? Misalkan ditanya, kenapa demikian? Lek jenengan tangkep ngoten, kita harus membuka di buku bab mustahadhah haid. Di situ ada ketentuannya berikut beserta referensinya dari kitab Nubuh. Gitu. Mustahadhah haid. Nantinya kita bahas, tapi ini belum sampai ke babnya itu. Nantinya akan kita bahas. Bagaimana Mbak? Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Alhamdulillah. Mungkin mungkin beberapa teman pernah belajar entah itu sekilas atau mendengar bahwa yang dihukumi haid adalah hari ke-16. Itu mungkin sama seperti saya dulu sebelum ngaji Uyun ini. Ya, kemudian saya baru paham, baru ngerti, ternyata begini caranya. Hitungannya. Dan ini memperhitungkan darah kuat, darah lemah sebelum ke adat. Sebelum ke adat ini yang diperhitungkan pertama adalah darah kuat, darah lemah. Setiap darah kuat dihukumi haid, setiap darah lemah dihukumi istihadah. Kalau tidak bisa membedakan darah kuat, darah lemah bagaimana? Nah, nanti ada ketentuan, banyak ketentuannya. Ya tadi yang sudah saya sebutkan 7. Nanti kita masuk di babnya kok. Kita masuk di babnya. Oke. Pripun Mbak, bisa diterima? Bisa. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Sewenang saya bertanya. Saya jadi ikut mikir, tidak mau jawab. Ya. Sudah cukup ya di bagian ini? Baik. Saya kalau teman-teman mau memberikan feedback, maksudnya kurang sepakat, ada pendapat lain dari kitab lain, monggo silahkan. Teman-teman yang lain dari jawaban saya, boleh. Dan sekarang ya di era saat ini dengan gadget dan lain sebagainya, smartphone, kita bisa belajar dari manapun, bahkan dengan media sosial apapun. Okay. Saya sangat terbuka sekali kalau misalkan teman-teman mempunyai referensi tidak dari kitab, tapi dari mendengarkan. Misalkan yang saya, karena terkadang kita kalau melihat itu sekilas dengan melihat dari awal itu kan beda. Kemudian tidak mungkin sesuatu yang kemudian dirubah gitu ya, hukumnya kemudian dicari yang mudah itu serta-merta tidak, pasti ada sebab musababnya gitu. Dan banyak sekali termasuk masalah nifas yang 60 hari itu ada kemudian yang memberikan hukum ya wes 60 hari lah itu dikatakan nifas sih, ojo sing 1 hari ngesakno. Ada yang demikian, tapi bisa dipakai atau enggak? Nah, nanti kita lihat kalau sudah waktunya, sudah di bab mustahadhah nifas. Monggo silakan teman-teman. Kalau ikut di Telegram Uyun bagus. Ikut di Instagram Neng Sela Hasina di Pondok Leboyo itu sering sekali beliau ngupload tentang haid. Karena beliau salah satu yang aktif di media sosial dan berikut share beliau tentang haid itu nifas, semua darah dan permasalahan wanita itu luar biasa. Saya juga masih belajar. Sampai detik ini saya terus belajar. Karena selalu ada sesuatu yang baru, perkembangan baru, jadi tidak cukup di ini. Ternyata kan masalahnya luar biasa. Teman-teman yang di luar itu hitungan headnya itu sampai tidak bisa dirujuk dengan Uyun. Tidak bisa dirujuk dengan Uyun. Orang pas kalau ini nggak pas sama ini sehingga harus mencari lagi iki 3 piye dari beberapa kita. Nah, kemudian yang paling ruwet lagi, nggak dicatat. Nggak dicatat. Jadi yang kemarin yang baru itu saya lihatkan ya, sudah di berpasang.
pertanyaan dia. Ada anak keluar darah 26 hari berturut-turut, berhenti sekitar 4 hari. Terus tadi pagi keluar lagi. Dia tidak hafal adat haidnya kecuali catatan di bulan Maret 9 hari dan April 3 hari. Padahal ini kan bulan apa? Oktober ya. Nah, dia mengalaminya di bulan Oktober. Kalau kayak gitu apakah yang Maret dan April bisa dianggap adat haid? Jadi yang Oktober haidnya mengikuti jumlah hari yang Maret gitu. Itu luar biasa di sini diskusinya. Terus apa hasilnya ya? Nanti saya sampaikan kalau kita sudah masuk di bagian-bagiannya. Jadi sampai kemudian ada yang bertanya, sana yang tidak nyata. Maka ketika mengalami istihadah menggunakan adat terakhir, lalik sampai bulan September yang ditanyakan tadi bulan Maret ya terakhir. Lalik sampai September ora dicatat, ke ora ini. Bagaimana? Ada di bawahnya. Saya hanya ingin tahu berapa persen yang membuat buku dan tidak, itu yang pertama. Tapi itu nanti setiap kali pertemuan Uyun akan saya minta. Jadi terus dikumpul nih. Siapa yang menambah? Gak enak ini. 2022. Nanti dirubah ya yang itu. Tak delok namanya sama orang salah tahun. Oh, salah tahun mungkin ya. Saya tidak tahu ya, mungkin adakah yang headnya tidak 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, ada di sini. Ada ya. Iku piye yo enake dibuat setiap bulan atau sampean buatnya ketika head saja? Setiap bulan luar biasa. Itu bisa kelihatan loh. Yang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tidak selalu setiap bulan. Buat aja setiap bulannya, tanggalnya, kalau nggak head ya berarti kosong terus. Tapi ada nggak yang 1 tahun sekali atau nggak pernah head, jarang head? Enter. Nggak apa-apa mbak, ada yang seperti itu di sini? 1 tahun sekali. Maksudnya ya pokoknya lama banget 1 tahun atau 1 tahun lebih gitu. Pernah. Itu pas kan juga kita kayak gitu kan di pondok pesantren harus wajib dicatat juga. Itu ketika mau naik kelas 3 sampai kelas 3 baru haid. Gitu berarti ya 1 tahun lebih. Terus sekarang gimana? Sudah biasa. Berarti itu sama dengan roh mikir. Sampai akhir sana mikir kemudian umur Tapi biasanya kalau pusing mumet kan tapi ini kok malah bener tapi itu memang benar mbak ya, karena ya head itu berkaitan dengan hormon kita. Tentu lek nih terlalu stres, terlalu mikir itu kadang ya dam keluar head, kadang ya malah mampet nggak keluar, itu sangat sulit sekali. Jadi ya perempuan itu harus mampu menetralisir keadaan apapun, suka duka biasa saja. Menang seperti di pantai. Ya, itu untuk menjaga siklus, dan itu penting. Oke, ada yang bertanya lagi? Biasanya kalau ngaji sama Ustaz setengah 10. Selain Ustaz kan Ustaz tapi kita betul ya, tapi diterangkan ya. Kalau saya cepet-cepet aja. Kita mulainya jam berapa? Jam 9. Kalau Ustaz apa? Jam 8 sudah mulai. Kitabnya soalnya tebel kan. Kalau kita intinya rumus-rumusnya, intinya sudah tersampaikan. Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan yang melengkapi di sekitar bagaimana kalau orang istihadah boleh imami sholat atau enggak, apakah benar orang istihadah itu tidak boleh berjamaah, saya begitu. Sering saya begitu. Saya mbak ya tak delok lali aku gitu. Saya lihat tadi seperti apa catatannya. Ribut, sampun? Kalau saya tulis hamil berarti ini dalam posisi hamil. Keluar darah 3 hari, kemudian langsung melahirkan. Karena di sini tidak saya tulis berhenti, berarti ini terus menerus melahirkan.
Bagaimana hukumnya yang keluar darah 3 hari yang atas hukumin apa? Melahirkan hukumin apa? Keluar darah 28 hari? Nifas. Berhenti 5 hari? Nifas. Keluar darah 9 hari? Nah, yang ini semuanya nifas. Termasuk masa berhentinya. Kita bisa akan latihan seperti ini dan mulai berdiskusi. Nggak usah takut. Break lagi ya. Kamil keluar darah. Oke. Melahirkan ini tetap dihukumi. Beijing bapaknya soal ngeten maka melahirkannya dihukumi. Keluar darah 3 jam. Nifas. Berhenti 2 hari. Nifas. Keluar darah 15. Nifas. 35 tambah 2. 37 tambah 15. Iya. Masih di dalam masa 60 hari. Oke. Coba lagi. Oke. Hamil langsung melahirkan, berhenti 5 hari, keluar darah 10 hari, berhenti 12 hari, keluar darah 26 hari. Berarti menghukuminya dari atas ini. Melahirkan hukumin apa? Darahnya melahirkan istihadah atau suci. Kemudian berhenti 5 hari. Berhenti 5 hari. Setelah melahirkan berhenti suci. Keluar darah 10 hari. Berhenti 12. Keluar darah 26. 5 10. 11 12. 27 26. 53. Masih di masa 60 hari. Berhentinya ingat ya, setelah melahirkan kok berhenti hukumnya suci. Itu ketentuan. Sudah ketentuan. Oke, sudah bisa paham ini kelihatannya. Nanti tinggal uji coba saja seperti apa. Sejauh apa sampai memahami ketentuan ini. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang masih bertanya masalah head, saya akan tetap menyinggungnya sedikit-sedikit seperti tadi ya. Monggo silakan bertanya, karena inti yang pertama yang disampaikan itu head. Headnya dulu sampean paham betul, baru kemudian nifas. Kalau head setiap bulan, kalau nifas kan tidak setiap tahun. Gitu. Saban nggih? Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Perasaan semuanya. Semangat terus ngajinya. Belajarnya semangat diniati betul. Tolong ini Mbak nggih. Karena tidak ada keutamaan yang lebih baik daripada keutamaan. Belajar yang sungguh-sungguh. Diniati betul. Ini alhamdulillah ada yang ngajak sampai di sini, temannya banyak. Jadi auranya itu ya pengen ngaji gitu ya. Bersyukur bisa istiqomah. Kuliahnya juga semangat, ngajinya juga semangat ya. Kalau akhirnya Bapak Teguh jangan berpikir tentang akibat, lakukan saja sebab. Pokoknya lakukan saja terus yang terbaik. Pasti nanti akibat yang baik-baik juga akan mengikuti. Sama nggak perlu berpikir. Lakukan saja.
ora usah mikirne jodoh nggih, karena setiap makhluk itu saling berpasang-pasangan gitu. Nggih. Pun ngoten. Pertanyaan takut nggih. Siapa yang pertanyaannya untuk minggu depan monggo silakan bertanya apapun. Terlebih terkait ketentuan darah dulu, nanti yang lainnya ikuti. Kalau bisa saya jawab besok ya besok, nggak bisa ya besok. Pun terima kasih. Mugi-mugi senantiasa diberikan hati yang lapang. Amin. Diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Amin. Dan diberikan dijadikan perempuan-perempuan yang kuat dan tangguh. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat